Di Desa Gedung Ram, Tanjung Raya, di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, tinggal seorang pemuda bernama Andre Armanda. Usianya 23 dan kabarnya sebentar lagi akan menikah dengan pujaan hatinya, Rosia. Rosia sudah beberapa tahun menjadi guru honorer di SDN 08 Tanjung Raya dan baru-baru ini diangkat menjadi ASN. Dia tinggal di rumah dinas yang terletak di kompleks SDN 08 bersama teman sesama guru Siti Munawaroh. Meski baru berpacaran kurang lebih setahun dengan Rosia, Andre tampaknya ngebet menikah dengan kekasihnya itu. Keluarga kedua belah pihak sudah saling bertemu dan tanggal sudah ditetapkan meskipun sempat diundur. Andre berharap tidak ada lagi halangan dan pernikahan bisa segera terlaksana agar Rosia sah menjadi istrinya. Pada Kamis 29 Februari 2024, sekitar pukul 7 pagi, seperti biasa, Andre menerima video call dari sang kekasih Rosia yang perhatian dan menanyakan apakah dirinya sudah sarapan atau belum. Belum, jawab Andre, lalu berangkat ke kantornya di Koperasi Sahabat yang berlokasi di Desa Gedung Mulia, Tanjung Raya, Mesuji, Lampung. Sehari-hari dirinya bertugas sebagai juru survei dan juru tagih nasabah. Andre mengikuti apel pagi, dilanjutkan briefing, lalu sekitar pukul 9 menyiapkan berkas untuk tagihan nasabah. Setelah itu bersama seorang rekannya, Andre berangkat menagih uang nasabah ke Desa Mukti Karya dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Saat melakukan penagihan, sekitar pukul 12 siang, Andre kembali menerima video call dari Rosia. "Aku mau mengundurkan tanggal pernikahan kita, jadi tanggal 24 April. Wah, Andre kesal sekaligus kecewa, sebab awalnya sudah disepakati jadwal pernikahan mereka 4 April, kemudian diundur tanggal 9 April, dan sekarang Rosia ingin diundur lagi menjadi tanggal 24 April. Bagaimana nanti kalau ujung-ujungnya batal?" Andre gelisah. "Aku mau ketemu kamu sekarang," katanya ingin membicarakan lebih lanjut penundaan itu. Tapi Rosia yang bekerja sebagai guru menolak, sebab dia masih sibuk mengajar. "Ketemuan hari Jumat aja." "Aku nggak bisa," jawab Andre. "Ya udah, kalau gitu ketemu hari ini aja, jam 2 siang, pas jam sekolah selesai," kata Rosia. Andre setuju, lalu melanjutkan pekerjaan menagih nasabah lainnya. Sekitar pukul 1:30 siang, Andre kembali menerima telepon dari Rosia yang minta bantuan Andre menjemput temannya sesama guru Siti Munawaroh di SD Brabasan. Andre mengiyakan. Namun dia memutuskan untuk menemui Rosia terlebih dulu. Mumpung Rosia sedang sendirian di rumah dinas, dia akan leluasa melaksanakan niatnya. Sekitar pukul 2 siang, Andre tiba di gerbang SDN 08 Tanjung Raya. Dia menelpon Rosia tapi tidak diangkat. Andre masuk ke areal sekolah sebab rumah dinas berada di dalamnya. Biasanya setiap berkunjung dia memarkir sepeda motor di depan rumah dinas, tapi kali ini berbeda. Dia parkir motornya yang tidak memiliki plat nomor kendaraan itu di depan toilet sekolah agar tidak terlihat dari depan rumah dinas Rosia dan juga tidak terlihat dari jalan raya. Lalu dia berjalan menuju rumah dinas dan masuk tanpa melepas ransel dan sarung tangannya. Rosia keluar dari kamar, kaget. "Loh, udah sampai toh mas?" katanya sambil menyalami tangan calon suaminya itu. Andre duduk, lalu Rosia menawarinya makan. "Tapi nasinya habis, apa mau dimasakin dulu?" Andre menolak. "Kalau gitu aku buatkan teh ya," kata Rosia. "Iya boleh," jawab Andre. Kemudian Rosia menyalakan kompor dan memanaskan air. Namun dia berkata lagi, "Mas, teh celupnya habis, apa aku bikinin air gula aja?" Andre mengiyakan saja sambil tetap duduk. Nah, saat itu dia lihat sebilah pisau di atas meja makan. Karena rasa kecewa dan amarahnya sebab Rosia mengundurkan tanggal pernikahan mereka, timbul niatnya membunuh Rosia dengan pisau itu. Andre berpindah tempat duduk agar mudah menjangkau pisau. Tak lama kemudian Rosia menyuguhkan segelas air gula hangat untuk Andre, lalu duduk berhadapan dengan Andre. Mereka mengobrol dan Andre mulai menyinggung tentang tanggal pernikahan mereka. "Apa benar toh kamu mau pernikahan diundur? Keluarga sudah sepakat tanggal 9 April. Kalau dibatalin apa tidak malu karena semua udah lengkap dan udah siap?" Rosia menjawab, "Ya kayaknya mundur aja karena aku masih mau manfaatin Teguh dulu." Andre kecewa, juga sakit hati, apalagi saat mendengar Rosia menyebut-nyebut nama Teguh. Tekadnya membunuh Rosia semakin kuat. Tiba-tiba Rosia kembali mengingatkan, "Sampean tolong jemput Bu Siti di SDN 05 Brabasan." Lagi-lagi Andre mengiyakan.
Kemudian Rosia melangkah masuk ke kamar tidur. "Aku mau rebahan, tiduran dulu." Andre ikut bangkit dari kursinya lalu mengambil pisau di atas meja makan. Sejak awal datang, dia sengaja tidak melepas sarung tangannya agar sidik jarinya tidak menempel di pisau. Dia masuk ke kamar Rosia dan dari belakang menyerang wanita itu lalu menggorok lehernya 3 kali. Rosia jatuh di atas kasur. Andre langsung keluar kamar dan menutup pintu kamar. Dia taruh pisau di dapur, kemudian segera mencuci sarung tangannya yang terkena darah di kamar mandi. Selanjutnya dia bergegas keluar dari rumah dinas tanpa menutup pintu. Dipacunya sepeda motornya pulang ke rumahnya di desa Gedung Ram. Saat itu sudah pukul 2.45 siang. Andre langsung berganti pakaian yang terkena darah dan menyembunyikannya di dalam lemari. Kemudian dia menuju SDN 05 Brabasan untuk menjemput Siti Munawaroh. Setiba di tujuan, dia sengaja mengirim WA ke HP Rosia sebagai alibi dan mengatakan dirinya sudah bertemu Bu Siti. Sementara itu, Siti Munawaroh, teman Rosia sesama guru yang tinggal bareng di rumah dinas, sejak pukul 12 siang sudah selesai mengikuti pelatihan di SDN 05 Brabasan. Tadi Rosia menelponnya dan bilang Andre yang akan menjemput. Namun ditunggu-tunggu Andre tidak datang juga. Menjelang pukul 3 siang, tiba-tiba Andre menelponnya. "Bu Siti, tunggu ya, nanti akan kujemput." Siti memutuskan menunggu di sebuah toko sambil berbelanja. Barulah pukul 3:10, Andre tiba dengan bersepeda motor. "Bu Siti, yuk makan bakso dulu, saya belum makan sejak pagi," ajak Andre. Saat sedang makan bakso, Siti melihat Andre melakukan video call dengan Dwi, adik Rosia. Siti mendengar Andre berkata kepada Dwi, "Ini aku jemput Bu Siti, kalau bukan mbakmu yang minta saya nggak mau. Saya jemput Bu Siti karena saya cinta sama mbakmu." Setelah makan bakso, Siti dan Andre mampir sebentar di kantor Andre yang lokasinya di dekat situ. Selanjutnya dengan bersepeda motor yang dikemudikan Andre, mereka berdua meluncur menuju rumah dinas. Di tengah perjalanan Andre berkata, "Bu Siti, nanti saya mau langsung balik ke kantor, disuruh bantuin rekap." Siti menjawab, "Iya Andre, turunin aja ibu di depan gerbang sekolah." Setiba di depan gerbang, Siti turun dan berpisah dengan Andre yang langsung pergi. Siti melangkah menuju rumah dinas. Dia heran melihat pintu rumah terbuka. Dia memanggil Rosia, namun ketika melihat pintu kamarnya tertutup, Siti berpikir mungkin Rosia sedang tidur. Siti kemudian sholat, lalu beristirahat sebentar di kamar sambil main HP. Selanjutnya dia beberes rumah, menyapu dan memasak, juga menelpon anaknya. Tak terasa hari sudah gelap, Siti bersiap mandi. Tapi dia heran mengapa Rosia belum bangun juga. Dia memanggil-manggil wanita itu. Karena tidak ada jawaban, Siti membuka pintu kamar Rosia. Dan betapa terguncang dirinya menemukan Rosia dalam kondisi mengerikan di atas kasur, bersimbah darah dengan luka gorok menganga di leher. Siti berlari, menghambur keluar rumah, berteriak-teriak, "Tolong, tolong, Rosi bundir." Kabar mengerikan itu segera tersebar dan disampaikan kepada ketua RT dan polisi. Siti seolah tak percaya. Baru tadi pagi sebelum berangkat pelatihan dia bertemu Rosia dalam keadaan segar bugar. Dan kini temannya itu sudah tidak bernyawa. Pada Kamis 29 Februari pukul 6:30 malam, Susila ayah Rosia sedang berada di rumahnya di desa Muara Tenang, Tanjung Raya, Mesuji. Tiba-tiba dia dihubungi pegawai kecamatan. "Pak, dengar-dengar Rosia kecelakaan. Coba Bapak ke rumah dinasnya." Susila yang terkejut segera berangkat bersama seorang pria bernama Agus yang membawa mobil. Dalam kondisi panik, Susila berusaha menghubungi Andre, pacar anaknya yang mungkin mengetahui kondisi Rosia. Tapi HP Andre tidak diangkat, sehingga Susila kesal dan meninggalkan pesan. "Orang tua nelpon malah tidak diangkat, goblok kamu ya." Akhirnya HP Andre dijawab seorang pria teman Andre yang mengatakan Andre pingsan di kantor mendengar kabar tentang Rosia dan dia tengah mengantar Andre pulang. "Nanti saya kasih tahu tentang Mbak Rosia Pak, ini masih di jalan, udah mau sampai," katanya pada Susila. 10 menit kemudian teman Andre kembali menghubungi Susila lewat video call dan memperlihatkan foto Rosia dalam kondisi yang mengerikan. "Saya nggak bisa ngomong Pak, Bapak lihat sendiri, lehernya Mbak Rosia sudah hampir putus." Susila syok dan menjerit. Dia minta Agus segera mengantarnya pulang. Susila yang tidak kuat minta bantuan Agus dan seorang pria lainnya mendatangi rumah dinas Rosia untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Rumah dinas itu sudah diamankan petugas polisi dan dikelilingi warga yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rosia dibawa ke IGD RSUD Ragap Begawe Caram.
Dokter menyatakan Rosia sudah meninggal. Terdapat luka bacok di leher tembus hingga kerongkongan. Rosia bukan bundir, melainkan dibunuh. Usai divisum, jenazah Rosia diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu, polisi melakukan investigasi untuk mencari pelaku pembunuhan. Polisi mencari tahu orang-orang terdekat Rosia dan mendapat informasi wanita itu memiliki pacar bernama Andre. Siti yang menemukan Rosia mengatakan kepada polisi dirinya diantar Andre ke rumah dinas, namun tidak seperti biasanya Andre tidak mampir dan langsung pergi. Polisi pun mencari Andre untuk diinterogasi dan menemukan pemuda itu di rumah keluarga Rosia di Desa Muara Tenang sedang berduka mengikuti acara yasinan dan sebelumnya sempat pingsan. Andre dibawa ke markas. Saat diinterogasi, pria itu mengatakan dia tidak ada hubungannya dengan tewasnya Rosia. Tapi polisi curiga sebab Andre gugup dan penjelasannya berbelit-belit seperti menyembunyikan sesuatu. Polisi memutuskan menggeledah kediaman Andre di Desa Gedung Ram. Dan apa yang mereka temukan? Pakaian Andre penuh bercak darah disembunyikan di dalam lemari. Setelah dites, darah di pakaian itu merupakan darah Rosia. Andre tak bisa berkelit lagi dan mengaku dialah pembunuh Rosia. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Manggala, Lampung. Andre mengaku di persidangan setelah membunuh Rosia, dia mendapat kabar pukul 5:30 sore bahwa Rosia telah meninggal. Saat itu dia langsung pingsan sehingga diantar pulang oleh rekan kerjanya. Dia siuman dan merasa sedih serta ketakutan karena telah membunuh Rosia. Keluarganya mengajaknya ke rumah keluarga Rosia, tapi Andre menolak dan mengatakan dirinya ingin di rumah saja. Namun setelah dibujuk, Andre akhirnya ikut datang ke rumah keluarga Rosia. Setiba di tujuan menjelang pukul 8 malam, Andre langsung pingsan. Dan saat terbangun, tak lama kemudian polisi menjemputnya untuk diinterogasi. Andre menegaskan dia spontan menggorok leher Rosia karena emosi sang pacar mengundur tanggal pernikahan. Di persidangan, saksi-saksi dihadirkan. Siti Munawaroh, teman sesama guru yang selama ini tinggal satu rumah dinas dengan Rosia, mengatakan dia kenal Rosia sejak tahun 2014 ketika ditempatkan berdinas di SDN 08 Tanjung Raya dengan status honorer. Menurut Siti, setiap hari Rosia pulang mengajar sekitar pukul 2 siang. Setaunya, Rosia dan Andre berpacaran dan akan menikah di malam takbiran 9 April 2024. Andre sering datang ke rumah dinas, seminggu 2 kali, dan setiap datang biasanya mengobrol dengan Rosia. Siti mengaku pernah mendengar pertengkaran antara Andre dan Rosia di rumah dinas, namun tidak tahu penyebabnya. Menurut Siti, Rosia baik, ramah, dan pintar. Selama ini, Rosia tidak pernah curhat padanya soal asmara. Di persidangan turut bersaksi Susila, ayah kandung Rosia. Menurut Susila, Andre sering bertemu Rosia, juga sering main ke rumah Susila karena Andre adalah pacar Rosia. Susila mengatakan Rosia dan Andre akan melangsungkan pernikahan. Berdasarkan kesepakatan awal antara Rosia dan Andre, pernikahan akan dilangsungkan 4 April 2024. Akan tetapi karena tanggal itu merupakan tanggal meninggalnya kakek Andre, akhirnya diundur menjadi 9 April 2024. Namun tempat acara pernikahan belum ditentukan. Menurut Susila, pihaknya menyerahkan semua keputusan kepada keluarga Andre dan dia tidak tahu jika kemudian Rosia mengundurkan lagi pernikahan menjadi tanggal 24 April. Susila mengatakan Andre pemuda yang baik, tapi suka mengambil keputusan sepihak. Setelah kejadian, menurut Susila, Andre datang ke rumahnya untuk menghadiri acara yasinan meninggalnya Rosia. Andre menangis, lalu pingsan, hingga kemudian dijemput polisi. Pada November 2024, setelah melewati serangkaian persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manggala menyatakan terdakwa Andre Armanda terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan dakwaan JPU. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan telah merugikan keluarga korban. Keadaan yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dipidana. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada Andre. Berita tewasnya Rosia yang dibunuh calon suaminya Andre diberitakan luas oleh media, juga viral di medsos. Ansori, paman Rosia, mengatakan kepada media status Rosia janda dan hendak menikah dengan kekasihnya Andre.
Media membeberkan betapa bucinnya Andrei terhadap Rosia. Hal tersebut ditunjukkan lewat ungkapan-ungkapan romantisnya tentang cinta di medsos pada Rosia yang disebutnya sebagai sosok atau tempat paling tentram baginya, yang menjadi tempat kepulangan yang paling tentram melebihi malam, yang jika bersamanya kita menjadi leluasa untuk sekedar melepas hal-hal berat pemberian semesta, dan itu kutemukan di kamu. Kepada media, di awal penangkapan Andrei, pihak kepolisian mengatakan motif Andrei membunuh karena cemburu pada Rosia yang memiliki teman lelaki. Sedangkan di persidangan, Andrei mengaku motifnya membunuh karena kecewa dan marah Rosia mengundur tanggal pernikahan. Dia sakit hati sebab alasan Rosia mengundurkan tanggal pernikahan karena aku masih mau manfaatin Teguh dulu. Siapakah Teguh? Sebelumnya di persidangan, Teguh juga turut bersaksi. Menurutnya sebelum kejadian, Kamis 29 Februari 2024, dia berada di rumah. Sekitar pukul 2 siang, dirinya dihubungi Rosia lewat video call. "Halo mas, aku baru pulang sekolah. Aku udah selesai sholat dan makan. Sekarang lagi tiduran." Lalu Teguh menjawab, "Ya udah, kamu istirahat dulu." Rosia membalas, "Nantilah mas, mau ngobrol dulu." Tak lama kemudian, menurut Teguh, Andika, teman mereka sesama panitia pemungutan suara, datang dan ikut bicara. "Gimana nih, udah gajian belum? Udah akhir bulan ini." Teguh kemudian memberikan HP-nya kepada Andika yang kemudian mengobrol dengan Rosia sekitar beberapa menit. Usai ngobrol, Andika memberikan HP kembali kepada Teguh. Saat itu Rosia berkata terburu-buru, "Ya udah mas, tak matiin dulu, nanti tak telepon lagi." Teguh membalas, "Ya udah, kamu istirahat ya." Di persidangan, Teguh mengaku sudah setahun mengenal Rosia saat mereka menjadi panitia pemungutan suara dan 4 bulan terakhir menjalin asmara dengannya. Namun Teguh tidak tahu Rosia berpacaran dengan Andrei dan akan menikah dengan Andrei. Teguh mengatakan Rosia pernah curhat tentang pertengkarannya dengan seorang pria. Saat itu Rosia mengirimkan isi percakapan yang intinya Rosia memutuskan hubungan dengan pria itu dan Teguh memiliki bukti percakapan tersebut. Demikianlah kisah cinta tragis Andrei dan Rosia. Di awal tampak bahagia, di akhir berujung petaka. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.